Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat fans Timnas Indonesia. Welcome back di konten terbaru Bung Santama hari ini di hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Ya, gue mau menginformasikan kembali ya terkait perkembangan tim nasional tentunya, dimana untuk berita terbaru hari ini, kemarin 2 hari lalu ya, itu ada info dari Coach Indra Syafri, di mana coach yang memang megang timnas U20 ya dalam rangka persiapan untuk Piala Asia U20 tahun depan dan Piala Dunia U20. Jadi gue mau update sedikit di mana Coach Indra Syafri sedang melakukan scouting, sedang mencari pemain-pemain diaspora yang dipersiapkan untuk nanti Piala Dunia U20 2025, di mana memang kebanyakan pemain diaspora tersebut berasal dari Netherlands ya, Belanda itu. Jadi sudah mulai dicari, dan kemarin di Instagramnya Coach Indra Syafri juga sudah membeberkan nama-nama yang diincarnya ya. Jadi dalam rangka untuk memperkuat timnas Indonesia dan menaikkan level, tentunya pasti akan terus dicari ya pemain-pemain diaspora yang memang memiliki darah Indonesia untuk siap untuk dinaturalisasi gitu ya. Nah, untuk persiapannya sendiri nanti event berikutnya ya timnas senior ya. Kalau kita sedikit singgung untuk timnas senior, tanggal 27 Mei nanti sudah mulai berkumpul ya untuk persiapan lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak dan Filipina yang akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk timnas nama-namanya, untuk nama-namanya sendiri belum rilis ya, kemungkinan di tanggal 21 ke atas ya. Jadi kemungkinan Senin depan itu sudah mulai ada Garuda calling ya, Garuda memanggil gitu. Tapi kalau untuk berkumpulnya sendiri sudah dipastikan ya tanggal 27 Mei sudah mulai berkumpul untuk persiapan dua laga tersebut. Nah, sedikit menyinggung tentang Elkan Bagot ya. Jadi Elkan Bagot itu sempat beredar berita bahwa dia nggak bisa bergabung ya pada babak playoff gitu, dengan alasan mungkin klubnya tidak melepas gitu. Meskipun sempat disinggung oleh Sintayong ya, sempat ditanyakan oleh wartawan terkait gagalnya Elkan Bagot bergabung pada pertandingan terakhir kemarin melawan Guinea, di mana kita harus kalah. Nah, sedikit terlihat Coach Sintayong agak kecewa ya dengan gagalnya Elkan Bagot bergabung untuk menambal lubang di lini belakang gitu. Jadi Elkan Bagot sendiri ya kemungkinan peluangnya masih 50-50 ya. Karena kalau kita lihat track record Sintayong, jika ada pemain yang gagal memberikan penampilan terbaiknya, besar kemungkinan di pertandingan selanjutnya tidak dimainkan gitu. Mungkin kita lihat misalnya kayak seperti Nadeo pada saat melawan Irak ya di Basra. Itu kan bahkan sampai ada yang bilang one shot one goal gitu, saking kebobolan 5 gol hampir di setiap peluang yang ada oleh Irak. Nah, pasca pertandingan itu kan Nadeo kan langsung diparkir. Jadi tidak dimainkan lagi ya oleh Coach Sintayong gitu. Kemudian juga Mark Locke juga sempat bermain buruk pada saat melawan Irak, kemudian akhirnya oleh Sintayong diparkir lagi gitu. Jadi melihat pemain yang tidak tampil memuaskan, meskipun sebelumnya sempat menjadi starter, Sintayong berani untuk memarkir pemain tersebut gitu. Nah, bukan tidak mungkin Elkan Bagot juga mengalami hal yang sama ya, karena dia itu
tidak ada respon pada saat surat pemanggilan untuk memperkuat melawan Gini. Oke, mungkin kita bisa asumsikan itu klubnya tidak melepas gitu, tapi setidaknya ada respon dari Elkan Bagot itu sendiri. Nah, Elkan Bagot juga sempat mendapat hujatan juga ya dari netizen karena tidak bergabung. Mungkin tidak bergabung bukan karena keinginan dia gitu, tapi lebih kepada klubnya gitu. Dan ditambah dia sendiri yang memilih untuk berlibur ya, si Elkan Bagot ini. Tapi it's okay ya, semoga saja tidak berlarut-larut ya. Sintayong tetap memanggil Elkan Bagot demi menambah kekuatan, karena dua pertandingan nanti sangat penting ya, dimana melawan Irak dan Filipina menjadi kunci kita untuk lolos ke putaran ketiga. Tuh. Terus untuk gue melihat beberapa kabar, Sintayong juga sempat beredar video Sintayong menangis ya. Jadi Sintayong menangis pada saat laga terakhir melawan Gini. Dia sangat terpukul dengan hasilnya yang sebetulnya dia bisa sedikit lagi menciptakan sejarah untuk Indonesia, bisa masuk ke Olimpiade. Tapi ya kembali lagi sudah maksimal ya Sintayong. Ya memang belum rezeki kita masuk ke Olimpiade, tidak perlu disesali coach, tetap semangat karena masih banyak event-event ke depannya. Dan Sintayong juga meminta untuk fans timnas tidak perlu saling jika ada pemain yang bermain tidak sesuai performa terbaiknya ya tidak perlu dihujat, cukup didukung saja terus gitu ya, agar bisa si pemain itu tampil pada kepercayaan diri dia gitu. Nah, info terbaru yaitu nanti pada tanggal 21 Mei ada drawing Piala AFF ya, atau sekarang disebut dengan Asian Champions Cup kalau nggak salah ya, 2024. Jadi ada perubahan nama yang mungkin kalau dulu ya kayak gue mengikuti dari zaman Piala Tiger ya, dari zaman Piala Tiger 2002, dimana saat itu sponsornya Tiger Beer, Beer Tiger dari Singapura gitu. 2002, 2004, nah 2006 baru berubah menjadi AFF Cup, 2008-2010 menjadi AFF Suzuki Cup ya karena sponsor. Itu sampai dengan 2020 itu, baru di 2022 berganti sponsor AFF Mitsubishi Electric Cup. Nah 2024 ini juga berubah lagi sponsornya, yaitu menjadi ASEAN Champions Cup 2024. Jadi ya sama sih Piala AFF juga ya gitu. Nah tanggal 21 Mei sekitar berarti hari Senin ya, mungkin Senin depan itu sudah mulai di drawing untuk Piala AFF yang akan dimainkan sekitar bulan pertengahan November ya, seperti biasa 2 tahun sekali ya. Akan bergabung dengan negara mana aja nih kita, negara-negara ASEAN ya, tapi kita optimis ya, mudah-mudahan dengan penampilan terbaik timnas, progresnya setahun ke belakang dan puncaknya kemarin di Piala Asia U23, timnas kita bisa memberikan penampilan terbaik di Piala AFF 2024 nih, atau Asian Champions Cup. Dan syukur-syukur bisa menjadi juara ya untuk pertama kalinya. Untuk ya meskipun ini bisa dibilang Piala AFF itu nggak penting juga sih, nggak penting lah gitu, karena untuk level ASEAN harusnya kita sudah bisa pegang ya, hanya saja kita belum pernah menjadi juara saja gitu. Nah ya itu paling Sobat Garuda sedikit update tadi untuk kabar timnas. Semoga memberikan informasi kepada Sobat timnas dan di channel Bung Santama sendiri, agar bisa memberikan ya informasi lebih lagi ya gitu, untuk informasi update tim nasional gitu ya. Paling sedikit tadi Sobat Garuda, semoga bermanfaat dan memberikan informatif
kepada Sobat Timnas. Oke, segitu dulu dari gue. Kita akan kembali lagi di konten gue berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.